Hai anak-anakku, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Kita belajar ya? Kita akan belajar bersama-sama dengan Ibu Niken hari ini. Baik, kita akan lihat. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi intinya terlebih dahulu. Kompetensi intinya adalah memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Tentu kompetensi dasarnya adalah menganalisis interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Untuk IPK-nya adalah menentukan pola interaksi makhluk hidup pada rantai makanan, menentukan pola interaksi makhluk hidup pada jaring-jaring makanan, menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi dinamika populasi. Tujuannya apa, Nak? Tujuannya melalui studi, diskusi, dan observasi, maka peserta didik dapat menentukan pola interaksi makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik, menentukan pola interaksi makhluk hidup pada jaring-jaring makanan dengan baik, dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi dinamika populasi dengan baik. Baik, kita lihat ini dulu. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan yang berupa makhluk hidup maupun benda-benda tidak hidup, membentuk suatu hubungan timbal balik yang rumit dan kompleks. Makhluk hidup dan lingkungannya yang saling berhubungan di alam disebut dengan ekosistem, dan di alam terdapat bermacam-macam ekosistem. Setelah kemarin belajar tentang komponen ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Apakah yang dimaksud dengan komponen biotik dan abiotik tersebut? Kemudian yang ingin demikian tanyakan lagi, apakah terjadi interaksi di sana? Pola interaksi apa sajakah yang terjadi di sana? Kita lihat gambar berikut. Ini adalah gambar dari jaring-jaring makanan. Kita akan mempelajari ini selanjutnya. Kita lihat pola interaksinya terlebih dahulu. Pola interaksi yang pertama adalah persaingan atau kompetisi. Persaingan atau kompetisi terjadi di antara beberapa organisme yang membutuhkan bahan makanan yang sama. Kompetisi merupakan suatu pola interaksi yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang kalah bersaing. Contoh kompetisi adalah persaingan antara produsen berbagai jenis tumbuhan untuk memperoleh air, sinar matahari, dan unsur hara. Contoh pada gambar antara harimau dan beruang yang memperebutkan makanan. Selanjutnya adalah predasi. Predasi, selain melakukan persaingan, beberapa organisme mendapatkan makanan dengan memangsa organisme yang lain. Kita lihat di situ ada harimau dan rusa. Harimau yang memakan kijang atau rusa, pemangsanya predatornya adalah harimau dan kijang atau rusa sebagai mangsanya. Kita lihat di gambar berikut ini. Contoh gambar di bawah, elang, dia juga memangsa burung kecil, memangsa katak. Jadi dia tidak hanya memangsa satu jenis, tapi dia juga memangsa yang lainnya. Selanjutnya adalah simbiosis. Simbiosis adalah beberapa makhluk hidup dapat hidup berdampingan tanpa melakukan kompetisi atau predasi. Pola interaksi tersebut disebut dengan simbiosis. Dan organisme yang melakukannya disebut dengan simbion. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam suatu lingkungan. Simbiosis antara dua jenis makhluk hidup dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini terjadi interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, di sini ada bunga dengan kupu-kupu. Bunga akan memberikan kupu-kupu nektar dan kupu-kupu akan membantu bunga dalam penyerbukan.
Selanjutnya adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah pola interaksi yang terjadi antara dua makhluk hidup yang salah satunya dirugikan dan salah satunya diuntungkan. Contohnya di sini ada nyamuk dengan manusia. Nyamuk akan mengalami keuntungan dan manusia akan mengalami kerugian. Selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Untuk simbiosis komensalisme, salah satu diuntungkan dan yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya adalah tanaman anggrek yang menempel pada inangnya. Tetapi anggrek dapat berfotosintesis sendiri, jadi dia tidak akan mengambil makanan dari pohon yang ditempelinya. Ada yang lainnya juga pola interaksi yaitu antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antar makhluk hidup. Salah satu makhluk hidup mengeluarkan zat antibiotik yang dapat menghambat perkembangan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya adalah interaksi antara jamur penicillium yang menghasilkan racun dan dapat menghambat mikroorganisme. Sekarang kita lihat aliran energinya. Di sini ada rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dan dalam bentuk garis lurus, searah, dan tidak bersabang. Kita lihat alirannya. Yang pertama adalah padi. Padi akan dimakan tikus, tikus akan dimakan oleh ular, ular akan dimakan oleh elang, dan elang akan diuraikan. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, dan elang diuraikan. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Ini adalah gambar dari jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah proses makan dan dimakan yang terjadi di alam sangat kompleks. Pada proses makan dan dimakan, tumbuhan sebagai produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis hewan saja, misalkan jagung, dapat dimakan oleh ayam juga oleh burung. Bisa juga jaring-jaring makanan tersebut adalah disebut dengan kumpulan rantai makanan. Kalau kita lihat di sini di dalam gambar, ini juga elang, dia memakan burung kecil dan juga memakan katak. Di sini burung kecil dia juga memakan belalang dan memakan ulat. Dari gambar di samping, elang makan tikus, makan burung kecil, makan katak. Burung kecil makan ulat, juga makan belalang. Selanjutnya adalah dinamika populasi. Apa saja yang mempengaruhinya? Kita lihat. Pengertian dari dinamika populasi adalah merupakan perubahan jumlah populasi di suatu wilayah yang dipengaruhi oleh faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotiknya adalah perubahan iklim, ketersediaan sumber daya alam, bencana alam. Sedangkan faktor biotiknya adalah interaksi berupa kompetisi ataupun predasi. Faktor biotik yang mempengaruhi dinamika populasi yaitu interaksi predasi. Contohnya yaitu meningkatnya populasi tikus sawah akibat perburuan burung elang yang dilakukan oleh manusia. Pada rantai makanan, elang menjadi konsumen kedua, yang memakan tikus sebagai konsumen pertama. Nah, jika manusia memburu burung elang, maka burung elang yang akan memakan tikus jumlahnya bertambah. Hal itu akan membuat populasi tikus di sawah menjadi meningkat, dan manusia yang akan mengalami kerugian. Selanjutnya adalah perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan terjadinya global warming. Global warming. Suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Hal ini bisa mempengaruhi jumlah populasi. Loh, kok bisa? Global warming dapat membuat suhu permukaan bumi meningkat. Akibatnya, hewan-hewan yang hidup di daerah kutub jadi kehilangan tempat tinggalnya, seperti beruang kutub. Mereka hidup bergantung pada laut yang tertutup es untuk berburu dan berkembang biak. Jika perubahan iklim semakin ekstrim, hal itu bisa membuat jumlah populasi beruang kutub berkurang.
dan dalam bahaya kepunahan. Ayo kita coba. Ada berapa rantai makanan berikut ini? Silahkan dicoba. Ada berapa rantai makanan dalam jaring-jaring makanan berikut ini? Silahkan kalian hitung ada berapa jumlah rantai makanan dalam jaring-jaring makanan berikut ini. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang interaksi makhluk hidup pada lingkungan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.